menggeser perokok konvensional. Ikatan Dokter Indonesia secara tegas melarang masyarakat menggunakan rokok elektrik atau vape. Uap vape atau rokok elektrik ini mengandung zat-zat yang sangat berbahaya untuk dikonsumsi bagi kesehatan tubuh. Vape terbukti memperburuk kesehatan paru-paru, jantung, pembuluh darah, otak, dan organ lainnya. Komunitas kesehatan, apalagi WHO sudah menyatakan itu sama saja mengganggu kesehatan dan menyebabkan kematian. Malah yang kami meluluskan dan takut sekali bahwa untuk pengakuan penggunaan elektronik cigarette dan seperti IQOS tidak menghentikan rokok yang konvensional, malah berpotensi menggunakan double atau triple di dalam keseharian, yaitu konvensional pakai, elektronik pakai, IQOS pakai. IQOS masuk elektronik ya, tapi bentuknya beda dengan vape. Belakangan muncul informasi larangan penggunaan vape menyusul adanya informasi penyakit paru-paru akibat vape yang terjadi di Amerika Serikat. Ya, kita masih berbincang mengenai rokok elektrik atau vape bersama Kapolda Metro Jaya dalam Cafe Break. Dan tadi sebelum break, Bu Evelina ataupun Dokter Evelina sempat mengatakan bahwa boleh beli rokok, tapi ini yang perlu digarisbawahi, tidak boleh dibakar. Ya, itu yang harus digarisbawahi ya. Baik, nah ini kita langsung tanyakan ke Bang Aryo. Bang Aryo, selaku Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia, ini dari tadi kan kita arahnya itu melarang vape. Nah, kira-kira setuju nggak sih, Bang? Jelas ya kalau dari kita dari sisi industri dan dari sisi penggunanya ya kita untuk dilarang ya kita menolak keras ya. Menolak keras ya. Karena sebenarnya vape ini kan dibuat adalah alternatif bagi para perokok ini gitu. Para pengonsumsi tembakau gitu, penghasil tembakau. Okay. Ada yang pakai rokok konvensional, ada juga ini ada alat alternatif yang kita siapkan gitu ya vape ini gitu. Okay. Nah untuk masalah resikonya ini kan sebenarnya ini harus dikaji lebih dalam gitu. Sayang sekali yang kita sayangkan banget sebenarnya di Indonesia ini kajiannya sangat minim gitu. Kita sudah minta sama dari pemerintah. Kita sudah minta dari 5-6 tahun yang lalu gitu. Kita minta kajian yang mendalam, Sampai ada berita kemarin dari Badan POM membuat ajuan untuk pelarangan gitu. Tapi kajiannya minim gitu. Beda sama kalau kita lihat sama Inggris, sama New Zealand, sama Jepang gitu yang memang mereka sudah membuat kajian yang lebih dalam, akhirnya mereka membuat ini barang jadi barang alternatif gitu. Di New Zealand mereka sudah punya target beberapa tahun ke depan mereka bebas asap rokok. Mereka punya target itu, mereka memakai vape ini buat jadi barang alternatif gitu untuk mencapai target tersebut gitu. Kalau di Inggris lebih menarik lagi. Di Inggris ini kita sudah lihat sendiri, kita kemarin dari investigasi dari Indonesia, kita punya magazine sendiri, mereka terbang kemarin ke Inggris, ternyata vape ini dijual sampai di rumah sakit. Sampai di rumah sakit gitu. Nah ini kan berarti ini ada persepsi yang berbeda gitu di Indonesia sama di Inggris. Kenapa kayak gitu? Karena yang kita lihat Inggris sudah memulai kajiannya lebih dulu gitu. Lebih dulu dan mereka ada kajian-kajiannya dan di sana Perdana Menterinya bilang 95% lebih baik dibandingin rokok konvensional. 95%. Itu kan harus digarisbawahi gitu. Nah itu yang harus jadi kajian juga dari teman-teman dokter, teman-teman untuk kajian dari BPOM dan lainnya gitu. Di luar kita ngomongin tadi ada vape yang narkoba diselipin gitu ya. Itu untuk masalah kesehatannya ini harus perlu kajian yang lebih mendalam gitu. Memang ini di beberapa negara kan masih kontroversial gitu ya. Termasuk kalau di Amerika kan beberapa negara bagian juga sudah melarang penggunaan vape ini. Nah ini apakah tidak menjadi salah satu acuan buat asosiasi? Nah ini harus dipelajarin lagi. Jadi kalau untuk di Amerika kita bisa lihat. Jadi di Amerika itu
siapa yang dahulu untuk dia melarang gitu. Tapi kayak Trump sendiri dia menarik komentarnya dia yang sebelumnya dia akan nge-ban si vape ini. Akhirnya mereka akan minta kaji ulang terhadap vape ini gitu. Ada beberapa negara bagian yang membatalkan untuk pelarangan ini tersebut gitu. Nah, harusnya di Indonesia juga seperti itu gitu. Itu yang kita harapkan. Baik. Nah, tapi satu lagi ya. Baik. Saya ingin tahu terkait dengan penggunaan vape yang disalahgunakan ya untuk narkotika ini bagaimana, apa yang dilakukan oleh asosiasi untuk menghindari hal-hal seperti ini? Nah, jadi gini, kalau untuk dari kita hanya bisa melakukan sosialisasi. Kita bukan regulator, kita bukan untuk pelaksanaan di lapangan, tapi kita sudah bentuk kemarin bentuk namanya relawan vape anti narkoba. Baik. Nah, ini memang sifatnya baru pencegahan, sosialisasi, bentuknya sosialisasi di acara-acara di daerah-daerah ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Ini sifatnya kita baru kayak seperti ngasih informasi, tapi kita berharap ke depannya kita bisa bekerja sama kepolisian, sama Bea Cukai untuk ini bisa pelaporan masuk ke kepolisian gitu untuk nantinya ada penindakan gitu. Baik, gitu. Terima kasih Bang Aryo. Bang Ramzi, ini saya pengen ke Bang Ramzi dari tadi kayak udah nggak sabar pengen ngomong. Tadi kan Bang Aryo sudah mengatakan bahwa ternyata berhasil kok vape ini sebagai pengganti rokok. Oke. Ya, kita tidak berbicara di negara luar ya, karena kita tidak hidup di sana. Nah, ini hal yang sangat menarik tadi. Mas berharap bekerja sama kepolisian, sama Bea Cukai, sama Kementerian Kesehatan ada niat untuk bekerja sama kah? Kita sedang menunggu. Ya. Kita menunggu. Kita sudah mengirimkan surat ke Kementerian Kesehatan, ke Badan POM, ke Kemenko PMK untuk berdiskusi secara langsung dengan kita gitu. Kita untuk membuat kajian bersama. Malah kita siap untuk mensupport dari semua, dari dana, dari apa, untuk membuat kajian langsung yang kita buat bersama gitu ya, secara terbuka kan kita juga harus terbuka gitu. Kalau kita membuat kajian, masyarakat ini harus tahu apa sih isinya ini, apa sih penyebabnya ini. Ini kita harus membuat kajian bersama yang memang masyarakat ini perlu infonya gitu. Jangan cuman ini beritanya setengah dari sini, setengah dari situ, setengah dari yang Amerika kemarin. Yang jelas kemarin Amerika karena vape yang mengandung narkoba, mengandung THC gitu. Nah itu sekarang masalahnya jadi masuk ke Indonesia dibilangnya vape mengandung narkoba, padahal itu beda gitu, beda-beda gitu. Nah itu makanya kita perlu kajian bersama sama pemerintah, khususnya BPOM gitu ya. Kita buat kajian bersama, buat kita buka ini. Hasil kajiannya kita buka ke publik gitu. Itu yang kita harapkan gitu. Oke, kalau saya sih sampai saat ini tetap tidak setuju yang tadi saya bicarakan, kalau stigma yang dibangun dari awal itu, lo pengguna rokok bahaya buat kesehatan, ada alternatif lo, bisa vape. Itu sampai saat ini saya tidak percaya untuk hal itu. Karena apa yang dimasukkan ke dalam tubuh itu sama, asap juga. Justru berkali-kali yang tadi saya bilang, justru vape itu asapnya lebih banyak dari rokok konvensional. Dan memang kita dimanjakan, vape itu memang rasa, saya ambil contoh rasa mangga. Di sekitar kita kalau ada orang yang vape dengan rasa mangga, semua harum mangga. Betul. Dan itu akhirnya kita jadi lalai dan menganggap betul vape itu lebih bagus, lebih sehat daripada rokok. Di mana logikanya asap masuk sama dalam jumlah yang banyak gitu. Kita aja rokok, lah asap bisa keukur rokok kan. Ini saya jujur ya, saya masih berusaha untuk berhenti. Tapi saya masih sulit, jujur saja. Itu sebenarnya saya udah parno gitu. Aduh, kesehatan. Apalagi anak istri saya udah bawel kan. Yeah. Anak istri saya udah bawel ketika saya merokok. Nah, jadi memang sampai saat ini jangan pernah membuat persepsi vape itu lebih sehat dari rokok. Itu kita harus sepakati bersama. Oke. Udah istilahnya lo nggak mau ngerokok karena bau, vape wangi. Udah itu aja.
That's it gitu ya Bang ya? Loh, Oke. kalau menurut saya seperti itu. Siap. Apalagi dengan perkembangan vape itu yang sangat luar biasa, orang-orang jahat yang ingin menghancurkan generasi muda dengan banyak cara masuk ke situ. Jadi memang kalau tadi Mas bilang ingin bekerja sama, apa ini ingin minta pembenaran kalau vape itu boleh dan sehat atau gimana itu? Oke, baik. Baik. Kita serahkan ke Terima kasih Bu. Bang Ramzi. Kita minta penjelasan dari Ibu Dr. Cassandra ya. Ya. Tadi Bang Ramzi mengatakan bahwa setiap orang punya stigma masing-masing. Sedangkan kalau dari user vape, Bang Aryo mengatakan bisa kok sebagai pengganti. Nah ini pandangan dari dokter gimana nih? Baik, mungkin yang paling gampang nih saya kira dokter juga akan setuju dengan saya ya, bahwa kenapa kalau di UK boleh, di negara lain nggak boleh. Tadi saya sudah katakan di awal, ada miskonsepsi marketing yang sudah dari awal ini selalu disebutkan bahwa dia lebih baik. Nah kenyataannya tidak. Tidaknya kenapa? Karena sudah terbukti bahwa memang tidak menghilangkan adiksi. Kalau kembali lagi kepada unsur psikologi, kita bicara adiksi itu adalah karena seseorang merasa perlu, tergantung, harus melakukan atau mengkonsumsi itu dalam jumlah yang banyak dan tidak bisa terkendali. Itu adiksi. Nah penyebabnya kenapa? Karena di dalam neurotransmitter dalam kepalanya, dalam brainnya itu ada neurotransmitter yang namanya dopamin. Dia baru bisa merasa senang dan nyaman kalau dia bisa merokok atau dengan vape tersebut. Artinya dia tidak bisa mengendalikan diri. Nah persoalannya apabila kita ributkan bahwa vape ini berbahaya apa enggak sih, boleh atau enggak. Yang satu bilang enggak boleh, yang satu boleh. Yang sini ada duit 500 miliar tadi saya juga dengernya juga jadi boleh juga itu ya. Nah tapi saya boleh coba tolong kita tekankan kembali lagi. Saya rasa kalau di UK tadi dibolehkan kenapa? Karena regulasinya jelas. Bahkan sampai di rumah sakit tadi kata Bahkan Pak sampai Aryo. di rumah sakit, bahkan kandungannya bisa terkontrol. Kalau ditanya, mohon maaf Pak Ramzi, Bang Ramzi tadi juga bilang nggak boleh ini membahayakan generasi muda. Saya tahu Bang Ramzi ini sangat concern, saya kebetulan satu WhatsApp grup dengan beliau selalu bicara tentang pemuda. Nah, coba tolong dibayangkan bahwa di dalam dunia rumah sakit itu, di dunia kesehatan juga kita kenali kalau misalnya kita perlu untuk mendapatkan pernafasan yang lebih baik, mungkin ada kandungan yang memang diresepkan oleh dokter, itu boleh. Sehingga kalau di UK tentu saja boleh. Tapi sekali lagi seperti yang tadi saya katakan, tergantung zat apa yang dimasukkan ke dalam si vape tersebut. Jadi ini yang tidak bisa kita regulasi dulu di sini sekarang. Mungkin dengan adanya pertemuan ini, sekali lagi kita tidak membahas sekedar masalah apakah vape itu lebih bagus dari rokok, udah jelas tidak. Ya kan? Karena belum tentulah setidaknya ya. Tergantung kepada zatnya. Jadi sekali lagi kita jangan membahas pada tingkat yang hanya membandingkan, karena ini tidak bisa membandingkan apple to orange atau apel sama jeruk ya, tetapi lebih kepada kandungan apa yang dimasukkan, karena begitu itu masuk kandungan yang berbahaya dan persoalannya adalah ketika tidak bisa dikendalikan oleh pihak kepolisian, kita nggak mungkin nangkepin semua orang yang pakai vape kan. Nah sementara mereka mungkin tanpa tanggung jawab menggunakan zat-zat liquid yang berbahaya dan tidak hanya berbahaya untuk dirinya sendiri tetapi juga buat orang lain. Jangankan yang ada di dalam kandungan vape saja, yang kebakaran saja bisa, kebakaran hutan nih gitu kan, ya itu saja bisa mengganggu pernafasan dan paru-paru itu tadi gitu. Jadi saya mohon kembali lagi bahwa kita harus lebih kritis gitu ya, bukan hanya berdebat kusir tentang masalah vape boleh atau tidak boleh, tetapi kita harus bersama-sama meyakinkan bahwa kandungan-kandungan yang tadi dilarang jangan sampai ada di Indonesia. Baik, jadi saya lebih setuju dengan Dr. Evelina, boleh beli vape, boleh beli rokok, tapi jangan dibakar dan jangan dihisap. Kami akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam program Coffee Break bersama Kapolda Metro Jaya. Menunggu regulasi yang jelas dari pemerintah tentang keberadaan vape ini dilarang atau tidak. Yang kita bicarakan di dalam format kayak gini adalah vape narkoba. Seolah-olah adalah semua orang yang vape itu adalah yang pemakai narkoba.